Gimana Mbak? Sorry. Perbedaan media tradisional dan media baru. Tadi dibahas ya Pak ya. Perbedaan media tradisional dan media baru. Iya. Kalau Mbak Nana gimana jawabnya tadi? Ini udah dijawab lah. Ini udah tak Udah, jawab Pak. oke. Okay. Kalau Mbak Nana jawabnya gimana? Media tradisional adalah semua media massa yang di luar internet, seperti televisi, radio, dan media cetak. Mm-mm. Kalau media baru, tak jawab singkat Pak, adalah internet. Oke, benar. Itu contoh medianya ya, tapi itu contoh medianya. Perbedaannya kan banyak yang lain lagi. Selain itu, Ya, terus apa pengaruh kemunculan media baru? udah perbedaan itu doang, Mbak. Ya perbedaannya gitu doang. Itu ada lagi, Mbak. Perbedaannya banyak loh, Mbak. Terus apa lagi Pak? Ini udah sempat kita bahas ya kemarin. Kalau misalkan media tradisional kan, ini tunggu sebentar. Ini aku di kemarin di slide apa ya kita ya ngomongin media tradisional sama media baru ini. Oh, di ini ya, komunikasi massa ya. Sebentar ya, aku sambil buka ini ya Mbak ya, sama sambil buka slide-nya ya, biar kita sambil review lagi. Eh, nah, ini belum Mbak. Sudah terpampang nyata loh ini. Perbedaan media tradisional sama internet gitu. Kalau media massa itu bisa, media tradisional itu one to many, akhirnya maksudnya dari si redaksi ke banyak orang, dari satu media ke banyak orang. Internet itu bisa one on one, bisa one to many, dan bisa many to many. Paham Mbak maksudnya ini? Masih Kayaknya ini masih ingat apa Mbak coba? di komunikasi ya Pak ya? Komunikasi massa Mbak. Ini di modul berapa ya? Ini di modul satu. Iya, modul modul satu. Oh, udah lupa nih Mbak Nana nih kayaknya ya. Iya Pak, maklum saya. Tadi kan error. Disuruh mengerjakan error ya, pakai pakai. Iya, ini masih ingat. Halo Pak. Berapa Halo, Pak? iya, ini Mbak Wahyu ya. Ya, itu tadi Bapak pertanyaannya sama Pak. Bolehkah saya ikut menjawab Pak? Oh iya, boleh boleh Mbak, silakan. Apakah seperti ini? Itu kan tadi perbedaannya seperti yang sudah dijelaskan sama Mbak Nana. Mm-mm. Tadi apa media tradisional itu seperti televisi, media baru seperti Belum. internet. Mm-mm. Kalau perbedaannya, apakah ini Pak, kalau media tradisional itu dari penyebarannya, kalau media tradisional kan penyebarannya kan seperti melalui televisi, radio, majalah. Mm-mm. Kalau media online itu penyebarannya melalui koneksi internet. Iya, betul. Lantas Distribusi pesannya ya. Mm-mm. lantas apa dia cara untuk penyebaran berita itu melalui tahapan, sedangkan media online itu kan tidak memerlukan tahapan karena dia bisa secara langsung berhubung melalui koneksi internet. Terus kalau Hmm, berita tradisional itu bisa disajikan, maksudnya tergantung dari media, jadi bisa produksi kontennya dari media gitu ya. ya, Iya, kalau jadi kalau kalau internet mungkin bisa bebas ya Pak, karena kita mm-mm. mau kapan saja melihat berita kita langsung bisa cari secara langsung. Kalau kalau orang kayak koran, televisi yang lain itu kan kita menunggu waktu. Ya. Apakah itu bisa masuk Pak? Nah, itu juga benar Mbak. Jadi eh ini buat Mbak Nana, sorry, tadi ini di modul satu ya Mbak, di komunikasi massa, modul satu. Jadi benar yang dibilang Mbak Wahyu bahwa emang distribusinya kalau em, si tradisional ini melalui medianya, tadi media elektronik atau media cetak gitu ya. Kalau misalnya internet, distribusi kontennya melalui platform digital yaitu internet gitu. Dan benar juga yang dibilang kalau konten yang dibuat sama tradisional itu kontennya dibuat sama institusi medianya. Kalau misalnya internet itu kontennya bisa dibuat oleh individu, contohnya lewat blog atau lewat sosial media gitu. Dan kalau di tradisional kita nggak bisa memilih media, maksudnya konten apa yang kita inginkan gitu ya. Maksudnya kita bisa ganti channel gitu, tapi kita bisa nggak pilih, oh RCTI aku pengen dong tahu tentang korupsi KPK, korupsi kasus di Kemenlu misalkan ya.
gitu. Kita kan nggak bisa meminta itu ke tradisional gitu ya, karena ya udah kalau tradisional menyiarkan berita apa, kita audiensnya bersifatnya pasif gitu kan ya, kita terima aja. Sedangkan kalau tadi yang benar yang Mbak Wahyu bilang, kalau misalkan kita di internet atau media baru ini, kita bisa memilih media apa atau konten apa yang kita inginkan gitu. Jadi misalkan kita mau cari tahu tentang korupsi, ya udah kita tinggal ketik aja di Google korupsi gitu, ntar keluar deh berita-berita. Atau misalkan kita mau tahu gosip tentang Raffi Ahmad gitu ya, tinggal ketik aja deh di Google, terus kalau keluar deh gitu. Nah, tapi selain itu juga ada beberapa hal lainnya yang berbeda. Tadi yang aku bilang sama Mbak Nana, sama Mas Danba juga, bahwa kalau tradisional itu distribusinya one to many. Jadi maksudnya dari media, institusi media ke banyak orang khalayak gitu ya. Sedangkan internet itu distribusinya bisa one to many, dan many to many. Maksudnya apa? Internet itu kita bisa berkomunikasi satu ke satu gitu. Berkomunikasi secara privat gitu ya, one to one on one melalui email misalkan, atau one to many dari satu institusi ke banyak orang itu kayak lewat website gitu ya. Kan website juga sama kayak tradisional ya, institusi media ke banyak orang gitu, atau blog gitu. Aku nulis buat halayak luas gitu. Atau juga lewat many to many di chat room misalkan gitu ya. Atau di marketplace kayak di Tokopedia gitu. Itu kan banyak pengiklannya, terus juga dibaca oleh banyak orang gitu kan ya. Itu jadi internet itu nggak kayak tradisional media, dia bisa one to many, dan many to many. Dan juga dilihat dari biaya operasionalnya. Kalau tradisional itu biaya operasionalnya sangat mahal. Kenapa? Contoh, kalau misalkan kita koran gitu ya, kita kan harus nyetak koran. Nyetak koran kan juga nggak murah gitu kan ya, biaya cetaknya. Belum lagi bayar jurnalis-jurnalisnya gitu. Atau misalkan TV gitu, buat alatnya berapa mahal, buat ngerekrut satu orang buat ngirim meliput berita itu kan nggak cuma bisa jurnalis sendiri kan, tapi dia harus ada kameramen juga, harus ada sopir juga gitu. Terus dia juga perlu mobil van yang ada sih bisa menyalurkan sinyal-sinyalnya. Jadi operasionalnya sangat mahal. Sedangkan kalau internet kita bisa nongkrong di Starbucks gitu ya, cuma sendiri doang gitu, saya doang gitu, misalkan nongkrong di Starbucks, modal internet wifi gratis, saya bisa membuat berita sesuka hati saya di internet gitu. Jadi operasionalnya cenderung lebih murah gitu. Nah, itu perbedaan tradisional sama media baru atau internet gitu, Mbak Wahyu sama Mbak Nana. Banyak ya ternyata perbedaannya. Nggak cuma sekedar medianya apa aja gitu. Ini ada loh Mbak Nana di sini. Terpampang nyata di sini. Cuma mungkin ke skip ya. Ke skip ya. Oke, Mbak Wahyu kelempar ya kayaknya ya. Apa pengaruh kemunculan media baru Mm-mm. bagi dunia jurnalis? Kemunculan media. Nah, itu Mbak Nana jawabnya gimana? Pengaruh kemunculan media baru bagi dunia jurnalis karena kayak yang tak ingat nih Pak kayaknya ya. Mm-mm. Di era media baru itu ada dengan adanya media baru dengan Ini Mbak Wahyu udah balik ya. Gimana Mbak? Sorry? Dengan? pengaruh pengaruh kemunculan media baru bagi dunia jurnalis, Mm-mm. yaitu karena di era media baru adanya citizen journalism. Ya kan Pak, ada Iya, situ jurnalisme betul. jurnalisme warga, di Mm-mm. mana setiap warga berhak melaporkan dan menulis setiap peristiwa atau informasi yang ada di sekitarnya pada khalayak. Namun Mm-mm. seringkali kualitas informasi maupun kaidah penulisannya tidak sesuai dengan kaidah Prinsip-prinsip jurnalisme. Iya, betul. ya, Mm. selain telah mengubah channel dan metode penyampaian berita internet, juga telah mengubah proses pencairan berita Pencarian berita. Mm-mm. ya oleh wartawan di era digital, yaitu dengan sistem komputerisasi ya Pak, Mm-mm. Komputerisasi. ya kayak gitu. Yap. Gimana Pak? Ada lagi? Udah, itu aja. Oke. Ya singkatan pada
Itu efisien banget ya kata-katanya Mbak Nana ya. Itu jadi benar yang dibilang Mbak Nana bahwa benar yang dibilang Mbak Nana bahwa dengan munculnya media baru ini bagaimana mempengaruhi dunia jurnalistik. Pertama karena ada citizen journalism. Jadi semua orang itu bisa membuat kontennya. Jadi konten itu nggak harus dibuat sama jurnalis, tapi juga bisa dibuat oleh audiens gitu ya. Dan yang kedua mengenai pencarian berita, bahwa sekarang akhirnya jurnalis ini nggak harus lagi turun ke lapangan, tapi bisa aja buka internet atau lihat sosial media gitu ya, memantau media sosial. Dan mereka bisa mendapatkan bahan untuk menulis berita gitu. Tapi di samping itu banyak sekali hal-hal akhirnya berpengaruh sama dunia jurnalistik, Mbak. Ini juga kebahas di modul 1 kemarin di komunikasi massa. Bagaimana pengaruh terhadap jurnalistik atau secara luas terhadap media? Bahwa pertama adanya segmentasi audiens, Mbak. Jadi adanya penurunan penonton atau pembaca. Karena orang-orang ini akhirnya beralih dari dulu kita nonton TV atau nonton berita, nonton baca koran gitu ya. Orang-orang akhirnya beralih ke si audiens ini, si media baru ini gitu ya. Terus ada juga konvergensi media, penyatuan berbagai media. Contoh Kompas punya harian Kompas, kompas.com, Kompas TV gitu ya. Akibatnya apa? Akibatnya jurnalis ini harus multi skill. Jurnalis ini harus bisa mempunyai um, beberapa kemampuan sekaligus. Karena kadang dia meliput satu kejadian gitu. Misalkan teman saya gini ya, di Bisnis Indonesia. Dia meliput tentang Sri Mulyani gitu misalkan. Tapi dia kan Bisnis Indonesia itu koran gitu ya, tapi juga punya online kan. Nah, kan teman saya itu nggak hanya harus membuat artikel untuk korannya, tapi dia juga harus membuat artikel untuk websitenya, untuk online versi onlinenya. Jadi dia harus membuat dua artikel sekaligus untuk dua platform yang berbeda, untuk media baru dan untuk media tradisional gitu. Jadi jurnalis ini harus mempunyai kemampuan yang banyak, atau kadang ada juga jurnalis yang menulis beritanya, tapi dia juga harus bisa merekam beritanya. Jurnalis koran tapi juga harus bisa merekam karena rekamannya mau dimunculkan di media sosial atau di website mereka gitu. Jadi itu juga berpengaruh pada dunia jurnalistik itu. Terus sekarang juga tadi yang Mbak Nana juga udah bilang bahwa audiens akhirnya juga punya kontrol besar dalam menentukan media apa yang mereka ingin konsumsi gitu ya. Artikel apa yang mereka ingin baca gitu. Dan multiple platform artinya tadi kayak konvergensi media, satu platform itu TV, Kompas TV misalkan, itu bisa ditonton di banyak TV loh, bisa ditonton di banyak platform, nggak cuma kita nonton di TV gede yang segede gaban di rumah kita, tapi kita juga bisa lewat handphone, lewat aplikasi, terus kita juga bisa nonton di laptop, kita bisa streaming di Facebooknya, kita bisa di YouTube-nya gitu ya. Dan juga akhirnya bisa terjadi mobile media, orang bisa mengkonsumsi media kapanpun dan dimanapun karena media dalam genggaman. Kita bisa lewat handphone, kita bisa mengkonsumsi media. Nah, dari jurnalistik juga, dari sisi jurnalisnya sendiri, ini kayak tadi udah bilang, memunculkan pekerjaan baru, karena sekarang buka lapangan jurnalis online gitu ya. Dulu kan nggak ada namanya jurnalis online kan sebelum ada media online atau media baru ini. Tapi karena ada media baru ini muncul akhirnya jurnalis online gitu. Transformasi pekerjaan yang udah ada. Tadi jurnalis harus bisa multi skill dan karena multi platform. Nggak cuma nulis buat koran doang, tapi harus juga bisa nulis buat online, buat websitenya. Dan mengikis pekerjaan yang sudah ada. Karena banyak media yang tutup, akhirnya banyak jurnalis yang di PHK gitu. Karena si internet ini, media baru ini berpengaruh terhadap penurunan pembaca koran ataupun penonton TV gitu. Akhirnya banyak koran-koran atau majalah-majalah yang tutup dan akhirnya jurnalisnya di PHK. Itu sangat berpengaruh terhadap dunia jurnalistik gitu, Mbak. Banyak ya ternyata ya. Tapi lebih paham Gitu. kayak gini. Gitu. Tapi sekarang udah lumayan paham ya, Mbak? Iya lumayan paham. Kayak gini Iya. inget Pak kalau kayak gini. Mbak, ini sebenarnya udah aku jelasin loh sebelumnya, Mbak Nana. Iya. Mungkin kan ini udah di awal-awal kali ya, jadi sekarang udah lupa. Ini kan aku jelasinnya udah dari 1 Maret. Gitu. Mm-mm. Itu gimana kalau ini menjelang UAS itu dikasih latihan kayak gitu loh Pak, latihan soal. Nah, ini juga kemarin. Aku tuh mau aja ngasih latihan soal gitu ya, Mbak Nana. Cuman perkara kan sekarang yang membuat pertanyaan soalnya bukan aku. Jadi aku juga nggak bisa memprediksi soal mana yang keluar gitu, atau bagian mana yang penting atau yang harus ditekankan gitu. Makanya aku takut kalau misalnya aku beri soal, ternyata malah itu sebenarnya bukan
bahan yang dicari gitu ya. Karena aku nggak bisa memprediksi mana yang keluar, karena aku juga nggak bisa melihat mana yang bagian yang penting atau enggak gitu kan. Tapi paling enggak kan ada gambarannya kayak gitu loh Pak. tapi sebenarnya Mbak Nana dan teman-teman tuh bisa ngajain latihan soal yang di buku. Karena sebenarnya latihan soal yang di buku itu bagian-bagian terpenting sebagai esensi-esensi dari setiap modulnya gitu kan. Nah, kalau misalkan nanti Mbak Nana dan teman-teman ada soal-soal yang nggak bisa dikerjakan, nah itu bisa tanya ke aku gitu. Jadi kalau misalkan tanya latihan soal, kalau aku pribadi akan mereferensikan mengerjakan latihan soal di modul gitu. Karena emang itu soal-soal di modul sudah mewakili isi dari masing-masing modul itu sebenarnya gitu. Itu saranku sih gitu. Cuman kalau misalkan emang nanti di tengah-tengah tiba-tiba ini apa gitu maksudnya ya, nah nggak paham atau jawabannya mungkin ragu, bisa diskusikan bareng aku gitu Mbak. Dibaca dulu Mbak Manana modulnya. Dibaca belum Mbak? Kan nyimak Pak. Iya ya bisa 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 gitu. Gitu ya Mbak kalau buat soal latihan soal ya. Iya Pak. Ya. Ini sorry, ini Mbak Wayu ada pertanyaan tentang cyber media Mbak Wayu. Cara penyebaran ini coba cara penyebaran. Ketahuan ya. Ketahuan belum baca modulnya nih Mbak Nana nih. Iya tuh Pak. Sering ya kan? Dasar. Ya ada pertanyaan lagi Mbak Nana, Mbak Wayu, Mbak Lili atau Mas Yudo? Ini kayaknya tadi Mbak Wayu mau nanya cuman cuma cara penyebaran gitu. Ya gimana Mbak Nana? Ya Pak. Ya ini Pak. Kan banyak hal-hal yang dikhawatirkan ya Pak dalam kajian media massa itu. Mm-mm. Bisa dijelaskan Pak? Wah, jelaskan apanya nih? Dijelaskan apanya Mbak? Hal-hal mengkhawatirkan. Banyak hal-hal yang mengkhawatirkan Dari sisi dari apa dulu Mbak? adanya sajian dari sajian media massa. Hal-hal dikhawatirkan dari kontennya maksudnya. Ya, hal-hal yang dikhawatirkan dari adanya sajian media massa loh Pak. Karena kan media massa itu ya marak ya Pak ya. Apanya Dari marak Mbak? Apanya dalam yang marak Mbak? kontennya, dalam dalam kontennya lah Pak. Oke, ini dari perspektif apa dulu Mbak? Karena kita bisa melihatnya dari contoh kalau misalnya dari perspektif budaya. Yang mengkhawatirkan adalah si konten-konten media ini mempopulerkan budaya-budaya asing sehingga budaya-budaya lokal terkikis dan kita melupakan budaya lokal gitu ya. Kalau dari segi edukasi, konten mengkhawatirkannya adalah misalkan tayangan-tayangan disajikan oleh media itu tidak cukup mengedukasi, malah memprovokasi atau memperburuk moral orang seseorang. Tuh. Dari segi politik, contoh, misalkan si media ini hanya karena dimiliki oleh konglomerat-konglomerat media yang juga berambisi politik, dikhawatirkan akhirnya membentuk opini tertentu untuk menggiring masyarakat ke arah tertentu, untuk memilih suatu kandidat tertentu, atau bahkan akhirnya hanya digunakan oleh si pemilik ke media ini sebagai kendaraan politiknya, sehingga media ini tidak lagi bersifat ideal gitu. Jadi tergantung perspektif kita memandangnya Mbak Nana. Apa yang dikhawatirkan gitu. Tapi kurang lebih itu tiga hal. Misal itu contoh tiga halnya gitu yang diperhatikan. Bisa dari sisi budaya, bisa segi ekonomi, politik, bisa segi budaya, politik dan edukasi gitu. Edukasi juga bisa berarti misalkan tayangan untuk anak-anak gitu ya. Atau budaya juga bisa budaya konsumerisme, artinya misalkan tayangan di media ini malah memprovokasi kita sebagai lebih konsumtif. Kita malah terprovokasi untuk membeli barang-barang kita nggak butuhkan sebenarnya, itu budaya konsumerisme gitu. Kita nggak butuh barang itu cuma karena kita diterpa sama iklan ini itu akhirnya kita jadi oh ya udah mau beli gitu ya. Padahal kita nggak butuh-butuh banget, akhirnya kita lebih konsumtif gitu. Misalkan Oh, efeknya berarti kayak efek media massa itu efeknya menjadi kan hiburan. iya, efeknya kan karena media massa itu bisa membentuk opini kita gitu kan ya. Membentuk opini kita sedemikian rupa sehingga media ini bisa kuat pengaruhnya terhadap apa yang kita pikirkan gitu. Turunannya tadi itu Mbak, misalkan dalam pendidikan kita jadi nggak edukatif tayangannya, malah kita malah semakin bobrok moralnya.
Atau misalkan di politik, persepsi kita sama satu kandidat jadi berubah karena adanya tayangan-tayangan media ini, gitu. Gitu, Mbak Nana. Bisa dipahami, Kak, Mbak? Nah, lemes banget, Mbak, kayaknya. Gitu. Ini, sorry, Mbak Wahyu, kehidupan sehari-hari yang harus diperhatikan anak-anak. Maksudnya gimana, Mbak Wahyu? Ini Mbak Nana ya. Mbak Lili. Apa yang perlu dikhawatirkan oleh orang yang berpikiran maju mengenai terpaan informasi di media massa? Ini sebenarnya sama kayak Mbak Nana sih ya menurutku. Orang yang berpikiran maju sama orang yang enggak juga sama aja sih Mbak. Sebagai kurang lebih apa yang dikhawatirkan. Karena efeknya akan sama. Contoh kalau misalkan kita ngomongin konsumerisme itu ya Mbak ya. Kita mau konsumerisme itu kalau orang yang pikiran maju atau tidak, itu sebenarnya karena secara nggak sadar kan kita berpikir kita tergoda oleh iklan-iklan itu, walaupun kita maju kita masih bisa tergoda kan ya Mbak sama iklan-iklan itu gitu. Jadi sebenarnya menurutku pribadi kayaknya relatif sama ya berpikiran maju sama tidak gitu. Apa yang dikhawatirkan kurang lebih sama, kurang lebih gitu Mbak Lili. Karena apa yang tadi yang kusebutkan sama Mbak Nana, itu juga bisa diaplikasikan ke orang-orang berpikiran maju sebenarnya. Gitu. Karena orang berpikiran maju sangat relatif ya, maksudnya maju dalam sisi apa gitu kan ya. Karena kadang kan ada beberapa hal tidak memandang kelas dan tidak memandang status pendidikan. Gitu. Bisa dipahami kah Mbak Lili sama Mbak Nana? Bisa ya? Ada lagi pertanyaannya? Atau Mbak Lili ini terus Mas Yudo atau Mbak Wahyu? Bisa ya. Ada lagi yang mau bertanya? Mbak Nana, masih ada pertanyaan? Belum terpikir ya? Oh iya, Mas Yudo, silakan Mas Yudo. Selamat malam, Mas. Oke. Ini Mbak Lili sama Mbak Wahyu. Mbak Nana, kalau misalnya ada pertanyaan lagi, bilang aja ya, Mbak ya. Apa-apa? Oh gitu. Oke, oke. Kalau nggak nanti aku kirim rekaman suaranya kali ya, Mbak. Aku kirim rekaman suaranya kalau nggak. Ya, cuma di Facebook tuh cuma bisa ngirimin 1 menit gitu ya limitnya. Jadi mungkin aku kirimin satu-satu. Sepotong-sepotong. Kayak cerbung kita ngomongnya. Cerita bersambung. Ada lagi pertanyaannya? Mbak Lili, Mbak Wahyu, Mbak Nana, udah ya? Mbak Nana ya? Oke. Oh, ngomongnya cepet ya? Sekarang atau, oh ya, maaf ya Mbak, dan ini udah Mbak semua ya. Maaf ya Mbak, aku tuh kalau ngomong emang cepet banget. Jadi, kalau misalkan merasa kecepatan, iya, gitu. Apalagi kalau misalnya udah ngalir di otak gitu ya. Soalnya kalau ngomongin kelamaan takut udah lupa gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin kecepatan, tolong dibilang ya, biar aku bisa ngerem ngomongnya. Emang semua orang bilang aku kalau ngomongnya cepet banget gitu. Oh, kalau pakai audio. Iya Mbak, apalagi kalau misalnya di Facebook, karena kan ngejar waktu, karena cuma bisa 1 menit kan. Jadi ngomong langsung gitu. Atau kalau atau kalau Mas dan Mbak ada grup lain, mungkin aku bisa di grup lain kirim itunya. Karena kalau di grup lain kita bisa sepanjang apapun ngomongnya, gitu. Di lain gitu. Iya, Mbak Wahyu. Filter itu yang dimaksud apa? Kayak apa? Kan menganalisis sebuah berita. Komunikatornya siapa, istilahnya siapa. Terus yang ditanyakan di sini filter itu yang bagaimana, Pak? Filter itu bagaimana? Oke, ini kalau misalkan aku filter itu bagaimana? Oke, ini kalau kita lagi ngomongin media massa ya, Mbak ya. Komunikasi massa. Filter itu berarti kan penyaring ya. Berarti dia orang yang menyaring berita. Orang menyaring. Sebenarnya filter di media massa itu bisa 2, Mbak. Bisa namanya
kalau kita ingat teori kemarin, ada namanya teori komunikasi dua tahap gitu ya. Jadi pertama, filter itu bisa dilakukan oleh media. Jadi media itu memfilter berita-berita mana yang harus disampaikan kepada audiens, kayak tadi gatekeeping gitu ya. Jadi dia memfilter topik mana yang harus disampaikan kepada audiens dan topik mana yang tidak. Itu filter pertama Mbak Wahyu. Gitu. Jadi penyaringan lewat media, berita mana. Filter kedua itu kalau di komunikasi dua tahap itu ada namanya key opinion leader atau pemuka masyarakat, Mbak. Jadi sebelumnya ada teori jarum hipodermik. Jarum hipodermik ini berpendapat bahwa audiens itu pasif. Jadi pokoknya dari media itu langsung ngirimin ke audiens dan audiens terima begitu aja gitu. Nah, komunikasi dua tahap ini membantah teori tersebut dan berpendapat bahwa enggak loh, berita dari media ini nggak langsung diterima oleh audiens. Kadang karena disaring sama si pemuka masyarakat ini. Contoh kayak misalkan ibu PKK gitu ya, ibu-ibu PKK gitu. Kadang tuh beritanya tuh disaring dulu sama si ketua PKK ini. Jadi misalkan tadi ada iklan layanan masyarakat gitu ya. Siapa tahu audiensnya tuh belum tahu tentang si posyandu gitu. Nah, si key opinion leader ini atau pemuka masyarakat ini, si ketua PKK inilah yang akhirnya memberitakan kepada anggota-anggotanya mengenai adanya posyandu ini gitu. Jadi dia melihat iklan layanan masyarakat, terus dia akhirnya memberitakannya lagi ke si anggota-anggotanya. Jadi tanpa sadar dia juga memfiltrasi berita mana yang disiarkan atau diberitahukan kepada anggota-anggotanya. Itu filter kedua, Mbak. Jadi kalau di komunikasi massa secara keseluruhan itu bisa lewat medianya, tapi kalau misalkan kita lagi ngomongin komunikasi dua tahap, itu juga filtrasi atau penyaringan juga terjadi di key opinion leader-nya gitu, Mbak Wahyu. Halo, Mbak Wahyu. Oke, Pak. Terima kasih. Gitu, sama-sama. Ada lagi Mbak pertanyaannya? Masih ada pertanyaan, Mas dan Mbak? Udah Mbak semua ya? Mas Yudinya udah hengkang ya? Mbak Lili atau Mbak Wahyu? Iya, sorry, tadi balik lagi. Kalau misalkan itu mungkin kita bisa bikin grup WhatsApp atau grup lain. Biar ngirim rekaman audionya bisa lebih lama gitu. Soalnya kalau misalkan di WhatsApp atau di Line, tapi kalau misalnya udah bikin, bilang ke aku aja, ntar aku kasih ID Line aku atau nomor WhatsAppku gitu. Oke, boleh. Gitu. Oke, ada lagi Mbak Wahyu, Mbak Nana, Mbak Lili? Pertanyaannya? Belum ada, Mbak Wahyu? Siap. Mbak Lili atau Mbak Wahyu? Masih ada pertanyaan? Ini cepat. lagi ngetik. Atau Mbak Wahyu juga kalau masih ada pertanyaan, monggo Mbak. Nih Mbak Lili udah ngetik nggak jadi gitu ya? Galau ngetiknya. Oke. Ini kayaknya Mbak Lili nggak terlempar kan ya? Oh, nggak dulu ya. Oke. Mbak Wahyu, masih ada pertanyaan? Ini kalau misalkan Mbak Nana, Mbak Wahyu, Mbak Lili belum ada pertanyaan, kalau gitu aku akhiri sampai di sini. Wah, nggak kerasa ya online kita sudah selesai ya. Tuntas sudah. Tapi sekali lagi kalau misalkan Mas dan Mbak, atau enggak, ini Mbak semua ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, jangan sungkan untuk bertanya.
Kalau misalkan tadi mau direkam berarti nanti tinggal buat grup Facebook udah ada ya, grup WA atau grup Line, nanti aku bisa kirim rekaman jadi lebih panjang suaranya di situ, gitu. Udah matiin lampu ya.